Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir. Dan sebelumnya ada pemberitahuan bahwa tanggal 11 sampai tanggal 17 insyaallah saya musafir, sehingga semua kajian saya minta izin 11 sampai 17. Kita sudah sampai pada hadis dalam kitab saya 9360. Kalimatnya apa? Di situ. Bai'atain fi bai'atain. Nah, ini sudah benar. Nanti kalau berbeda langsung diingatkan aja. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Naha telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini, dari dua jual beli, fi bai'atin, dalam satu jual beli. Hadis ini menunjukkan dilarangnya atau haramnya dua jual beli dalam satu jual beli. Para ulama berselisih pendapat apa maksud dua jual beli dalam satu jual beli. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya maksudnya adalah membikin dua harga. Apabila dibeli kontan harganya sekian, kalau dibeli kredit harganya sekian. Tapi tafsir seperti ini saya tidak mengikutinya, karena ini bukan dua jual beli, tetapi ini adalah dua penawaran. Kalau kamu mau membelinya dengan kontan harga sekian, kalau mau membelinya dengan kredit harga sekian, nggak ada masalah dua penawaran. Selama ketika dibeli itu jelas yang dipilih mana. Sama dengan kalau kita menjual dengan harga grosir, ya. Kalau kamu beli satu eceran maka sekian. Tapi kalau kamu beli grosir 3 sekian, ya, beli 5 sekian. Nah, ini seperti ini adalah penawaran-penawaran, tidak ada masalah. Karena itu yang lebih bagus adalah tafsir yang mengatakan bahwa dua jual beli dalam satu jual beli adalah bai'ul 'inah, jual beli 'inah. Apa itu jual beli 'inah? Ini adalah riba terselubung. Saya gambarkan gini. Saya kalau ingin meminjam dari seseorang 1 juta, kemudian kembalinya 1,5 juta, ini haram karena riba. Nah, kemudian diakali oleh mereka. Mereka mengatakan begini: engkau beli HP saya dengan harga kredit, harganya 1,5 juta. Kemudian HP diserahkan kepada saya. Setelah itu HP ini ditarik lagi oleh dia dengan dibeli kontan. HP ini saya beli kontan dengan harga 1 juta. Nah, akhirnya HP saya lepaskan lagi kepada dia dan dia memberikan kepada saya 1 juta. Maka saya pulang membawa 1 juta. Tapi saya punya utang kepada dia, yaitu berapa? 1,5 juta. Karena HP-nya tadi kan saya beli kan, tapi dengan harga kredit 1,5 juta. Nah, ini sama saja, ini riba seperti ini. Maka inilah yang dimaksud dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, kalau ini tepat, memang itu dua jual beli dalam satu jual beli. Kalau yang tadi itu adalah dua penawaran, berbedalah antara dua penawaran dengan dua jual beli. Dan inilah yang dipakai oleh mazhab Hambali pada masa sekarang, ulama-ulama Saudi. Nah, mereka mengartikan dua jual beli dalam satu jual beli itu adalah bai'ul 'inah, seperti itu. 361, Naha telah melarang Nabi SAW antalaqi, dari menjumpai atau mencegat al-buyu, para pedagang dari desa. Hadis sahih. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya mencegat para pedagang dari desa di tengah jalan. Biarkanlah dia sampai ke pasar, biarkanlah dia menjual dengan harga sesuai keinginan dia. Pastinya akan murah. Tapi kalau kita cegat dulu, kemudian kita yang menjualnya di pasar, pasti akan menjadi harganya tinggi, dan atau mungkin malah kita bisa menipu para pedagang tersebut. Ini tidak boleh. Tulaqa. Oh ya. Antulaqa al-buyu. Oke. Boleh juga. Di situ tulaqa, an tulaqa gitu. Atau an. Oh, kalau pakai an benar. Naha an yutalaqqa atau tulaqqa aja. Oh, tanpa an. Oh, baik.
Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang antulaqa, bahwasanya dicegat al-buyu', para pedagang dari desa. 362. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang antalaqi, dari mencegat al-jalab, barang-barang yang didatangkan dari desa. Sama ya. Kalau jalab itu adalah barangnya, sementara al-buyu' ya sama aja lah. Tayyib. Mayoritas para ulama mengatakan larangan di sini hukumnya adalah haram. Sementara mazhab Hanafi mengatakan boleh apabila hal itu tidak memudaratkan terhadap para manusia. Akan tapi alangkah bagusnya kalau kita mengikuti jumhur ulama, karena Rasulullah SAW melarang tanpa adanya pengecualian. Kemudian di sini takhrijnya ada sesuatu yang kurang. Ini takhrijnya huruf H. Ini adalah kode Ibnu Majah. Padahal Al-Jamaah meriwayatkan hadis ini selain Imam Bukhari. Imam Muslim termasuk yang meriwayatkannya. Bisa jadi juga ini adalah salah tulis dari penaskah kitab ini, pengkopi kitab ini, bukan dari Imam Suyuti. Mungkin Imam Suyuti menulis huruf mim, tapi terlihat oleh pengkopinya huruf H, akhirnya ditulis H. Bisa jadi. 363. Naha telah melarang Nabi SAW an thamanil kalbi, dari harganya anjing, wa an thamanis sinnaur, dan dari harganya kucing. Hadis riwayat Imam 4. Tentang masalah dilarangnya harga anjing, ini sudah jelas karena hadis-hadis sangat banyak sekali melarangnya, maka ini hukumnya haram ya. Adapun larangan dari menjual kucing, maka di sini masih diperselisihkan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Abdul Barr mengatakan tidak sahih hadis tentang larangan menjual kucing. Maka hadis ini menurut Ibnu Abdul Barr adalah apa? Dhaif. Tetapi saya pribadi cenderung bahwa hadis tentang larangan kucing itu sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abu Zubair, dia mengatakan, aku bertanya kepada Jabir tentang jual beli, tentang harganya anjing dan kucing. Maka Jabir mengatakan, zajaron nabiyyu, Nabi telah melarang dengan keras sallallahu alaihi wasallam an dzalika, dari hal itu. Berarti ini hadis sahih riwayat Imam Muslim ya, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, berarti sahih. Tapi memang saya harus jujur juga bahwa di sini ada rawi bernama Abu Zubair. Ini termasuk rawi yang tidak dipakai oleh Imam Bukhari. Dengan kata lain, Imam Bukhari nggak mau pakai hadis ini. Nah, maka bisa jadi Ibnu Abdul Barr yang mengatakan hadis larangan menjual kucing itu dhaif, itu mungkin madhabnya seperti Imam Bukhari bahwa hadisnya Abu Zubair nggak dipakai. Maka hadis tentang larangan kucing ini ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Anggaplah hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini masih juga ada perselisihan pendapat para ulama, apa hukum larangannya. Kalau jumhur ulama berpendapat larangannya hanya makruh saja. Jadi jual beli kucing itu boleh, tapi boleh makruh. Sebagian kecil ulama berpendapat, misalnya Imam Taus, Imam Abu Hurairah, mengatakan bahwa itu haram. Nah, maka karena ini perselisihan pendapat di antara para ulama, paling bagusnya kalau kita berhati-hati tidak usah jual beli kucing. Tapi karena ini masalah khilafiyah, ingatlah kaidah ini, la inkara fi masailil khilaf. La inkara, tidak ada pengingkaran fi masailil khilaf, dalam masalah-masalah khilafiyah yang dalilnya atau hujjahnya sama-sama kuat. Para jumhur ulama mengatakan ini makruh, tentu saja mereka punya dasar-dasar. Misalnya melihat beberapa sahabat yang menjual kucing, atau melihat beberapa tabi'in yang menjual kucing. Ini berarti menunjukkan bahwa larangan itu dipahami makruh oleh mereka. Maka kalau ada orang jual beli kucing, ya silahkan aja. Kalau memang mereka berpendapat itu tidak haram, tapi untuk kita sebaiknya tinggalkan. Ya. Apapun itu larangan Nabi, makruh atau haram, tinggalkan. 364. Nah, telah melarang Nabi SAW an thamanil kalbi,
dari harganya anjing, tapi ada pengecualian, illal kalbal muallam, kecuali anjing yang telah dididik, yaitu dididik untuk berburu, maka ini boleh. Hadis ini sahih. Sebagian ulama mendhaifkan karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Husain bin Abi Ja'far. Ini seorang rawi yang dhaif. Tetapi Syekh Albani termasuk yang mensahihkan hadis ini, dan itu karena dikuatkan oleh syahid-syahid atau hadis-hadis yang semisal. Contohnya apa hadis yang semisal? Hadis setelahnya 365. Naha, Nabi telah melarang sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi, dari harganya anjing, illa kalbas saidi, kecuali anjing untuk berburu, berarti sudah dilatih untuk berburu. Ini hadis juga di dalam sanadnya ada rawi bernama Abul Muhzam. Ini seorang rawi yang dhaif, tetapi dhaif digabung dhaif, saling menguatkan. Ada juga hadis yang lain. Saya tampilkan di sini, kata kuncinya kalau tidak salah adalah dhariyan. Maniktana, barang siapa yang merawat kalban, anjing, illa kalba masyiatin, kecuali anjing untuk menjaga ternak, au dhariyan, atau anjing pemburu, naqasa min amalihi kulla yaumin qiratan, akan berkurang dari amalnya setiap hari 2 qirat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini kan satu isyarat ya. Kalau boleh merawat anjing pemburu, berarti dijual juga apa? Diperbolehkan. Karena kalau ada orang pengen memiliki anjing pemburu, ya otomatis bagaimana caranya selain dia membeli? Ya bisalah dia kalau mengajarinya. Tapi kalau nggak bisa mengajarinya, ya berarti solusinya adalah membeli. Maka insya Allah ini pendapat yang bagus bahwasanya anjing pemburu ini boleh untuk diperjualbelikan. Dan di sini saya ingat satu kaidah mengatakan likulli qaidatin mustasnaya. Setiap kaidah itu memiliki pengecualian. Kaidah mengatakan anjing haram dijual. Oke, itu kaidah, tapi ada pengecualiannya. Anjing yang untuk berburu boleh. 366. Naha, telah melarang Nabi SAW an thamanil kalbi wa thamanid dam, dan dari harganya darah, wa kasbil baghi, dan dari hasilnya pelacur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang dimaksud thamanid dam, harganya darah, ini ada 2 penafsiran, sama-sama benar ya. Yang pertama adalah menjual darah, jadi darah dijual, sareng dijual, haram. Yang kedua bekam, harganya darah alias bekam, karena bekam mengeluarkan darah. Maka kalau ini diartikan bekam, maka ini hukumnya bukan haram tetapi makruh, karena Rasulullah SAW memberikan upah kepada pembekam, berarti larangannya makruh. Tapi kalau diartikan jualan darah, dodol saren, yaitu haram. Adapun kasbul baghi, usahanya pelacur, ini menunjukkan bahwasanya benarnya kaidah para ulama yang mengatakan ma tawallada min haramin fahuwa haramun. Apapun yang terlahir dari sesuatu yang haram, maka hukumnya haram juga. Melacur haram. Lahir dari melacur ini upahnya juga haram. Tapi kalau pelacur itu kemudian datang ke warung kita beli nasi, maka uang tersebut halal untuk kita. Kenapa? Uang itu muncul kepada kita dengan jalur halal, yaitu jual beli. Tapi uang itu haram untuk si pelacur itu. Kenapa? Karena muncul kepada dia dengan jalur haram, yaitu zina. Maka uang itu netral. Dari si hidung belang kepada pelacur haram, karena jalurnya haram. Dari pelacur ke kita, warung makan kita, halal, karena jalurnya halal, yaitu jual beli. 367. Naha, telah melarang Nabi SAW ayyustanja, bahwasanya digunakan istinja, enggak ada. Tayyib. Apa? Nahaan samanil kalbi, terus wa samanil khinzir wa samanil khamr. Nah, kalau di tempat saya ini hadits 9455. Nomornya beda enggak apa-apa. Naha, telah melarang Nabi SAW an thamanil kalbi wa thamanil khinzir, dan dari harganya babi.
wa thamanil khamri, dan dari harganya minuman keras, wa an mahril baghi, dan dari upahnya, mahar itu maksudnya upah, pelacur, wa an asbil fahl, dan dari maninya hewan pejantan. Adapun harganya babi, sepakat para ulama ya, karena sudah jelas babi haram berarti hasil jual belinya juga haram. Khamr juga begitu, sudah jelas para ulama sepakat haram ya, karena khamr haram berarti hasilnya juga haram. Adapun asbil fahl, maninya hewan pejantan, ini maksudnya adalah kalau kita mempunyai hewan kuda misalnya betina, kemudian kita pengen hewan kuda kita ini bunting, maka kita kemudian pinjam pejantan tetangga kita, kemudian kita bayar. Nah, inilah yang dimaksud mani dari hewan pejantan. Ini haram hukumnya. Kenapa? Karena termasuk gharar. Gharar itu adalah spekulasi. Bisa jadi betul-betul bunting, bisa jadi juga tidak bunting. Nah, maka ini termasuk dalam kategori bai'ul gharar, di mana Rasulullah SAW naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang bersifat spekulasi seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka nggak boleh ngambil upah dari situ. Bolehnya apa? Amal soleh. 45 apa? Sama aja. Meskipun dokter, apakah meyakinkan pasti akan bunting? Tidak juga kan? Maka nggak bisa. Kalau hamil bayar. Hamil itu nanti betul-betul menghasilkan atau tidak? Atau ternyata gugur? Nah, nggak jelas juga ya. Nah, berarti nggak boleh juga. Maka ini satu hukum sangat jelas dari Nabi SAW, tidak boleh titik. Maka solusinya adalah supaya halal, dia tidak hanya menjual mani pejantan tadi, tapi juga merawat sampai betina tersebut betul-betul melahirkan. Nah, jelas sebagai lawis melahirkan. Nah, itu baru bayar. Maka ini supaya tidak haram. Nah, obat apakah betul-betul sembuh ataukah tidak, ya ini kan juga spekulasi. Nah, ini kalau spekulasi seperti itu kita masukkan, itu nanti semua jual beli bisa haram, karena namanya jual beli ya spekulasi. Tapi dodol mie ayam apa untung tuh ya, malah bangkrut nih. Spekulasi seperti ini. Sak mangkok 8.000 urung kenyang, apakah tentu kenyang kok sebayar 8.000 gini? Nah, maka itu adalah spekulasi yang sifatnya ringan sehingga dimaafkan. Adapun seperti ini karena sudah jelas dan nas dari Nabi SAW, maka ini termasuk spekulasi yang diharamkan. Maka orang jualan obat belum tentu sembuh, ya spekulasi juga memang ya, tapi itu spekulasi yang ringan yang dimaafkan. Karena memang obat itu memang ada harganya ya, harganya seperti itu. Adapun mani harganya nggak jelas, karena harganya mani itu sebenarnya dari sebab buntingnya itu, yang dituju adalah buntingnya. Apalagi sudah ada nas, ya. Kalau sudah ada nas nggak boleh pakai ijtihad lagi. 456. Naha, Nabi melarang an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin, dan dari upahnya dukun. Hulwan itu artinya sesuatu yang manis. Upahnya dukun disebut manis karena dukun ini tidak melakukan apa-apa, hanya menerka-nerka, kerja tanpa beban tapi mendapatkan uang. Nah, maka disebut hulwan ya. Kepenaan boy ya, orang kerja apa-apa tapi mendapatkan upah. Ya. Dukun pijat maksudnya gimana, Pak? Oh, tukang pijat, sebutannya dukun. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Karena yang dimaksud dukunnya adalah orang yang menerka-nerka perkara gaib yang akan datang. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dukun pijat, nah itu disebut dukun tetapi bukan dukun, nggak ada masalah. Seperti istilah seorang ulama yang hafalannya sangat kuat. Itu kalau para ulama memujinya itu sampai mengatakan huwa syaitan. Dia itu setan. Itu bukan berarti betul-betul setan, tapi maksudnya dia hafalannya sangat dahsyat. Saking dahsyatnya sampai disebut setan. Itu hanya istilah saja. 456. Kenapa? Ya mungkin juga. 457. Naha, Nabi SAW melarang an jaldil haddi, dari mencambuk hukuman had fil masajid, di masjid-masjid. Ini hadis sanadnya dhaif tetapi
maknanya sahih. Karena apa? Memang kita tidak boleh untuk mengotori masjid. Kalau kita cambuk orang di masjid, dikhawatirkan keluar darah, darah akan mengucur di masjid, mengotori masjid. Adapun hukum larangannya di sini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi seperti kaidah yang sudah saya sampaikan, apapun larangan Nabi, mau haram mau makruh, kita tinggalkan. 458. Naha Nabi SAW melarang an juludi, dari kulit-kulit as-sibai, binatang-binatang buas. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan tidak boleh kulit binatang buas dijadikan alas duduk. Kenapa tidak boleh? Ada yang mengatakan itu karena berlebih-lebihan, ada yang mengatakan itu karena adatnya orang-orang diktator, ada yang mengatakan itu karena najisnya kulit binatang buas tersebut. Apapun alasan, pokoknya Nabi melarang, haram. Kemudian 459, naha Nabi SAW melarang an halqil qafa, dari mencukur qafa, tengkuk, illa indal hijamah, kecuali ketika bekam. Nah, ini yang sering kita langgar, Pak. Kalau kita cukur kan biasanya minta dicukur bagian tengkuk ini supaya rapi. Tapi karena hadis ini derajatnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga kalau panjenengan cukur kemudian minta dicukur bagian tengkuknya, enggak apa-apa. 460. Nah, Nabi SAW melarang an khatamidz zahab, dari cincin emas. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, tetapi larangannya ini khusus untuk kaum laki-laki saja. Apa sebabnya? Laki-laki tidak boleh memakai cincin emas, karena emas itu merupakan khususiyah para perempuan, sementara laki-laki tidak boleh menyerupai kaum perempuan. Kalau ada laki-laki menyerupai perempuan memakai cincin emas, ini dikhawatirkan sifat-sifat perempuan nanti akan berpindah kepadanya, jadi banci, jadi lembek, jadi penakut dan sebagainya. Sifat-sifat perempuan akan berpindah kepadanya. Karena siapa yang menyerupai dari sisi zahir, itu biasanya nanti keserupaan juga akan berpindah pada sisi batin. Buktinya apa, Pak? Buktinya kalau panjenengan memakai baju tentara misalnya, kira-kira melakukannya biasa napa rada begagas? Nah, begitu. Meskipun nyilih Pak, padahal bukan tentara, tapi gara-gara pakainya baju tentara, nggak mungkin berjalannya ngelentruk, ora mungkin, ora pantes. Nah, maka itulah dalil dari sisi bukti, fakta, bahwasanya orang itu kalau menyerupai dari sisi zahir itu akan berpindah kepada batin juga. 461. Nah, telah melarang Nabi SAW an khatamidz zahab, dari cincin emas, wa an khatamil hadid, dan dari cincin besi. Hadis ini didhaifkan Suyuti tapi disahihkan Albani, karena memang ada syahid-syahid yang menguatkannya, sehingga hadis ini derajatnya sahih. Tapi secara hukum, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya cincin emas ini adalah haram untuk laki-laki, tapi kalau cincin besi ini hukumnya adalah makruh. Apa dalilnya? Jumhur ulama mengatakan makruh saja. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika ada seseorang laki-laki yang ingin menikah, dia tidak punya mahar sama sekali, beliau mengatakan, a'tiha walau khataman min hadid, berikanlah kepada wanita itu meskipun cincin dari besi. Berarti kan boleh kan? Ya. Kalau tidak boleh, kenapa Nabi menyuruh dia untuk memberikan cincin besi? Tapi para ulama yang mengharamkan punya jawaban. Loh, ini kan cuma memberi, kan tidak memakai. Ya udahlah, pokoknya ada perselisihan pendapat nih, maka lebih baiknya kita tidak usah pakai cincin besi aja nih, karena diperselisihkan oleh para ulama. Pertanyaan, apa hukum pakai cincin? Nabi itu kan pakai cincin, tapi cincinnya dari perak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukum pakai cincin? Hukum pakai cincin perak dan sebagainya. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan pakai cincin itu adalah sunnah karena Nabi menggunakannya. Pendapat kedua mengatakan pakai cincin itu sunnah bagi yang memerlukan, dan pendapat yang kedua ini yang saya ikuti. Kenapa? Karena seumur-umur Nabi itu nggak pernah pakai cincin. Beliau hanya memakai cincin ketika diberitahu kalau panjenengan ngirim surat kepada orang-orang kafir, raja-raja kafir, tidak akan diterima suratnya kecuali ada stempel. Nah,
maka Nabi kemudian pakai cincin. Di situ ada stempelnya Muhammad Rasulullah. Tulisannya itu di sini, bukan di luar. Maka kalau beliau pakai cincin tadi, kemudian pakai surat, di stempel begini. Maka ini menunjukkan bahwa stempel itu, cincin itu hanya dipakai oleh Nabi ketika beliau perlu. Tapi kalau antum mau pakai cincin silahkan. Habib Rizak juga pakai cincin. Ustaz Mudakir itu nggak pernah pakai cincin, tapi ketika ada orang menghadiahi beliau akik maka dipakai. Tapi saya lihat lucu bentuknya, orang pantas. Karena seumur-umur beliau nggak pernah pakai, suatu saat pakai jadi nggak cocok. 462. Nah, Nabi SAW melarang an khisai, dari mengebiri al-khail, kuda, wal bahaim, dan binatang-binatang. Hadis ini didhaifkan Suyuti tapi disahihkan Albani karena memang banyak syahid-syahid yang semakna dengan hadis ini. Maka hadis ini memang bisa dipakai sahih, ya, sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Tidak boleh kita mengebiri hewan-hewan. Para ulama mengatakan ada pengecualian, illa fi saghiril ma'kul, kecuali hewan kecil yang hewannya halal dimakan, fayajuz, maka itu boleh untuk dikebiri. Kenapa? Karena tidak memudarati hewan tersebut. Hewan kalau masih kecil kan belum ada syahwat nanti. Nah, ketika dikebiri menyebabkan maninya tidak muncul, menyebabkan tidak punya syahwat kepada lawan jenis, maka ini tidak ada masalah. Kenapa? Pertama, tidak ada mudarat untuk dia karena memang dia belum bersyahwat. Yang kedua, memang ada hajatnya kita mengebiri karena hewan itu kalau dikebiri biasanya dagingnya akan jadi gemuk. Nah, sekarang para ulama mengatakan pengecualiannya ini dalilnya apa? Karena Nabi melarang tanpa pengecualian, kok tiba-tiba ulama mengecualikan? Nah, mari kita lihat dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata pernah berkorban. Korbannya itu ternyata sifatnya salah satunya adalah maujuaini. Maujuain itu artinya hewan yang sudah dikebiri. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyudahi, kalau ingin berkorban beliau memilih 2 ekor kambing kibas yang gemuk, yang besar, yang gemuk, yang tanduknya sempurna, yang bulunya putih, maujuaini, dan sudah dikebiri. Karena apa? Dagingnya gemuk. Nah, ini Nabi tidak mengingkari orang-orang yang mengebirinya, berarti ini boleh. Tapi ini khusus untuk hewan yang boleh dimakan, dan mengebirinya harus pada waktu kecil karena itu tidak akan memotong lagi. 9463. Naha telah melarang Nabi SAW an dabaih, dari sembelihan-sembelihan al-jin, jin. Hadis ini palsu. Maka sepantasnya hadis ini tidak ada di dalam Jami' Shaghir karena penulisnya sudah mensyaratkan saya tidak mau tampilkan hadis palsu. Dalam sanadnya ada rawi bernama Umar Al-Balkhi, seorang rawi pendusta, sehingga hadisnya hadis palsu. Yang dimaksud dabaihil jin, sembelihan-sembelihan jin, ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu apabila orang-orang membeli rumah atau membangun rumah atau mereka membuat sumur, mereka akan menyembelih satu sembelihan karena khawatir kalau jin itu akan mengganggu mereka pada rumah tersebut atau pada sumur tersebut. Nah, mereka sembelih dipersembahkan kepada jin yang menguasai tempat tersebut supaya jin tidak mengganggu rumah kita. Nah, kalau ada orang melakukan seperti itu, ini hukumnya haram untuk dimakan, sembelihan ini. Kenapa? Dipersembelihkan untuk jin. Maka hadis ini secara sanad memang adalah palsu, tetapi secara makna adalah benar. Tidak boleh kita memakan sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di dalam ayat wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Surat Al-Baqarah ayat 173. Apa yang disembelih untuk selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah, untuk jin enggak boleh. 464. Nah, telah melarang Nabi SAW an dhabihatil majusi, dari sembelihannya orang majusi, wasaidin wasaidi kalbihi. Apa? Oh, beda lagi. Nasara al-Arab. Oh, bawahnya ini. Berarti enggak ada itu.
bawahnya ini. Oh, enggak urut nih. Baik, saya ikuti antum. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzabihati dari sembelihan Nasaral Arab. Orang-orang Nasrani dari kalangan bangsa Arab. Hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Yang benar adalah orang Nasrani baik itu Arab atau Ajam, sembelihannya adalah halal karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya ya. Al-yauma, pada hari ini, uhilla lakumut thayyibat, telah dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik, ya, makanan-makanan yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, sembelihannya ahli kitab halal bagi kalian. Surat Al-Maidah ayat 5. Maka ini menunjukkan Nasrani termasuk ahli kitab, sembelihannya adalah halal. Allah tidak beda-bedakan antara Nasrani Arab maupun Nasrani Ajam. Maka mazhab Hanafi mengatakan boleh, dan ini sesuai dalil Al-Quran tadi. Berikutnya, Naha telah melarang Nabi SAW an dzabihati dari sembelihan al-majusi, orang majusi, wa saydi kalbihi, dan buruan anjingnya majusi, wa ta'irihi, dan buruan burungnya majusi. Karena biasanya berburu itu pakai anjing atau pakai burung. Hadis ini derajatnya dhaif. Akan tapi dari sisi makna bagaimana? Majusi tidak boleh juga. Orang majusi termasuk orang kafir yang bukan ahli kitab. Sementara yang dihalalkan tadi adalah wa ta'amul ladzina utul kitab. Adapun majusi ini bukan ahli kitab. Sehingga hadis ini meskipun dhaif, maknanya sahih. Sembelihan orang majusi haram karena dia termasuk kafir yang bukan kitabi. Lo katanya majusi itu punya kitab. Nah, itu kan konon saja. Konon majusi itu awalnya punya kitab, kemudian kitabnya ditarik oleh Allah ke langit, dilenyapkan lagi. Itu hanya info yang tidak jelas apakah sahih ataukah tidak, sehingga tidak betul bahwa majusi ini termasuk ahli kitab. Yang benar adalah Yahudi Nasrani. 466. Nah, telah melarang Nabi SAW an rukubi, dari menunggangi an-numuri. Namir itu apa? Harimau. Kata-kata menunggangi harimau ini mempunyai dua makna. Makna pertama, betul-betul menungganginya, nggak boleh. Jadi harimau dijadikan tunggangan, nggak boleh. Bolehnya hewan-hewan yang tidak berbahaya. Meskipun harimau ini sudah ompong, tetap nggak boleh karena sudah ada nas. Kemudian makna yang kedua, rukuk itu bukan menunggangi tetapi menaiki alias duduk di atas kulit harimau, sama dengan hadis yang sebelumnya tadi sudah kita baca ya. Maka kalau kita tafsirkan dengan tafsiran kedua, itu berarti menggunakan kaidah al-hadis yufassiru ba'duhu ba'dhan. Satu hadis satu sama lain saling menafsirkan. Dan hadis ini didhaifkan Suyuti tetapi disahihkan oleh Al-Albani. Berikutnya 467. Nah, telah melarang Nabi SAW an sabbi, dari mencela al-amwati, orang-orang yang sudah mati. Hadis sahih riwayat Hakim. Hadis ini menunjukkan orang mati meskipun dia ahli bid'ah maka tidak boleh dicela. Kenapa? Karena kalau kita mencela itu tidak ada gunanya, dia sudah mati. Yang kedua, kalau kita mencela itu akan menyakiti hati keluarganya yang masih hidup ya, padahal mereka tidak punya salah. Maka para ahli bid'ah yang sudah mati udah nggak usah diungkit-ungkit lagi ya. Tapi kalau mereka masih hidup, nah kita cela mereka, kita sebutkan kesesatan-kesesatannya, nggak ada masalah ya. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini tempatnya adalah untuk selain orang kafir. Kalau orang kafir nggak apa-apa. Karena apa? Allah juga menyebutkan tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ini Abu Lahab mati kafir, maka masih dicela oleh Allah sampai hari kiamat. Demikian juga hadis ini berlakunya untuk selain orang yang mutadzahirin bifiskin au bid'ah. Orang yang menampak-nampakkan kebid'ahannya ya, bukunya tersebar kebid'ahannya. Meskipun dia sudah mati, maka kita sebutkan tidak ada masalah ya. Dalam rangka untuk tahdzir, jangan sampai orang terkecoh dengan bukunya yang sudah tersebar tersebut. Maka ini karena ada manfaatnya, ada maslahatnya, maka di sini diperbolehkan untuk mencela mereka meskipun sudah mati. 468. Naha Nabi SAW melarang an bai'i thamar, dari menjual buah hatta yatiba, sampai tampak bagusnya.
Artinya kalau masih pentil tidak boleh. Hadis ini muttafaqun alaih. 469. Ya. Oh, jadi bai'i samar ini tidak termasuk. Ya. Baik. Salafin wa bai'in. Nah, telah melarang Nabi SAW, kalau di tempat saya ini 9480. An salafin, dari utang, wa bai'in, plus beli. Contohnya tadi ya. Bai'ul inah, salafin wa bai'in. Atau contoh yang lain begini. Saya pinjam uangnya Pak ya, utang ya, berapa? 1 juta. Ya boleh, saya pinjemin 1 juta, tapi syaratnya kamu beli HP saya ini. Ini nggak boleh. Jadi kalau mau ngutangi orang itu udah ngutangi aja, jangan pakai syarat-syarat kamu harus membeli barang saya, nggak boleh. Itu berarti digabungkan antara utang dan membeli, nggak boleh. Yang kedua, syartaini fi bai'in, 2 syarat dalam 1 jual beli. Ini maksudnya adalah 2 jual beli dalam 1 jual beli. Maka tafsirnya tadi sudah. Jadi kadang-kadang disebut 2 jual beli dalam 1 jual beli, kadang-kadang disebut 2 syarat dalam 1 jual beli. Yang ketiga adalah bai'i ma laysa indak, menjual sesuatu yang tidak ada padamu, maksudnya yang bukan milikmu, tidak boleh. Contohnya apa? Saya melihat HP teman saya bagus, kemudian saya potret HP dia, saya iklankan ke teman-teman ya, siapa mau beli HP ini harga sekian. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Ketika sudah ada yang membeli, apakah betul teman kita yang punya HP tadi rela melepasnya? Ya, belum tentu dia rela melepasnya. Nah, maka ini menimbulkan apa? Spekulasi. Okay. Bisa menipu orang, menyebabkan apa? Orang terkecoh. Nggak boleh. Adapun kalau kita tidak memiliki barang, tetapi kita menyebutkan sifat-sifat, nggak apa-apa. Okay. Saya menjual HP dengan sifat-sifat ciri-ciri seperti ini. Ya. HP dengan merek tertentu, okay. Di pasar banyak, kita sudah tahu harganya di pasar berapa. Nah, kemudian kita sebutkan sifat-sifatnya, spesifikasinya, kemudian kita tampilkan dengan ciri-ciri yang sangat detail, okay? Sehingga orang paham betul, oh HP yang dijual seperti ini. Atau kita potret juga ya, bentuknya kayak begini. Di pasar banyak. Nah, seperti itu boleh. Itu namanya jual beli salam, seperti itu nggak ada masalah. Dia bayar dulu, kemudian barangnya belakangan nanti kita carikan, nggak apa-apa. Yang keempat adalah waribhi ma lam tadman, tidak boleh laba dari sesuatu yang belum kamu jamin. Maksudnya adalah tidak boleh menjual sesuatu yang belum kita beli. Jadi misalnya kita melihat di pasar ada baju harganya sekian, kemudian belum kita beli, tapi kemudian sudah kita tawarkan kepada orang lain. Nah, nggak boleh seperti ini, karena belum tentu ya kita mendapatkan barang tersebut. Setelah kita tawarkan, kemudian ada orang beli, kita balik ke pasar, ternyata barang sudah habis. Atau barang sudah naik harganya. Tadi itu kita tanya harganya 10.000, ternyata besoknya sudah naik menjadi 15.000. Nah, ini akan menyebabkan kekacauan seperti ini. Maka tidak boleh menjual sesuatu yang belum ada di tangan kita. Kita beli dulu, sudah ada di tangan, baru dijual. 481. Naha Nabi SAW melarang an syaritatis syaitan, dari hewan yang dibelah karena setan. Maksudnya apa? Ada jahiliyah itu, mereka kalau ingin menyembelih satu hewan, kadang-kadang tidak disembelih dengan sebenar-benar sembelihan, tapi hanya digores pada lehernya, tidak sampai terputus apa? Uratnya itu. Sehingga lama-lama hewan ini akan mati karena kehabisan darah. Jadi matinya bukan karena terputusnya urat leher itu, bukan, tetapi matinya karena kehabisan darah. Itulah yang dimaksud sebagai syaritatus syaitan. Dinisbatkan kepada setan, kenapa? Karena yang menyuruh seperti itu ya setan. Itu kan menyiksa hewan seperti itu. Hadis ini dikatakan hasan oleh Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Al-Albani. Tapi meskipun hadisnya dhaif, anggaplah dhaif, maknanya sahih, karena ini termasuk hewan bangkai. Sesuatu yang mati karena tidak disembelih berarti termasuk bangkai. 482.
Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an sabrir ruh, dari menahan hewan bernyawa. Maksudnya adalah hewan bernyawa ditahan kemudian dijadikan sasaran. Zaman dahulu biasanya sasaran panah, latihan panah, tapi yang jadi sasaran adalah hewan bernyawa, ayam misalnya. Nah setelah selesai kemudian ayamnya nanti digoreng. Nah ini nggak boleh seperti ini, karena ini termasuk hewan yang haram, dan melakukannya tadi juga haram. Nah Nabi melarang dari menahan hewan yang bernyawa untuk dijadikan sasaran panah, karena ini termasuk mendolimi atau menyiksa hewan. Wa khisail bahaim, dan juga melarang dari mengebiri hewan-hewan. Ini sudah kita bahas tadi, bahwa dikecualikan hewan-hewan yang halal dimakan boleh dikebiri ketika masa kecilnya, karena tidak bermadarat, dan itu karena kebutuhan untuk menggemukkan badannya. Hadis ini didhaifkan Suyuti, disahihkan oleh Al-Albani. Dan memang hadis ini sahih dari hadis yang lain, bahkan muttafaqun alaih. Dalam hadis muttafaqun alaih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang antusbara, bahwasanya ditahan al-bahaim, hewan-hewan. Nah ini disampaikan oleh Anas bin Malik ketika ada orang-orang yang nasobu, mereka sedang menegakkan dajajatan, seekor ayam, yarmunaha, mereka panahi, latihan panah dengan ayam. Atau mungkin bukan latihan, tapi istilahnya itu apa? Judi. Saya punya ayam, kemudian dijadikan sebagai sasaran panah. Siapa yang panahnya tepat pada kepalanya, maka dia berhak nanti goreng ayam ini. Nah ini judi seperti ini. Nah, nanti anak panah semuanya yang tidak kena kepala itu jadi milik saya. Maka saya kehilangan ayam, tapi saya mendapatkan ganti apa? Anak panah. Ini model jahiliyah pada waktu itu, sehingga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangannya sebabnya dua berarti ya. Satu karena menyiksa hewan, dua karena judi. 483. Naha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an saumi, dari berpuasa sittati ayyamin minas sana, 6 hari dari 1 tahun. Apa saja? Thalathati ayyamin tasyrik, 3 hari tasyrik, tanggal 11 sampai 13 bulan Dzulhijjah, wa yaumil fitri, idul fitri, wa yaumil adha, idul adha, wa yaumil jum'ah, dan hari Jumat, mukhtassatan, apabila dikhususkan minal ayyam, dari hari-hari yang lain. Jadi hari Jumat, kalau Jumat tok nggak boleh, puasa Jumat tok nggak boleh, tapi kalau Jumat Sabtu boleh, Kamis Jumat boleh. Hadis ini hasan. Dan kalau kita kumpulkan semua hari yang dilarang untuk puasa itu ada 9. Kita sudah dapat berapa ini? 6 ya. Kalau mau tambah lagi 7 adalah hari Sabtu. Kalau bersendiri itu juga boleh, tidak boleh, kecuali kalau ada sebab ini. Hari Sabtu pas hari Arafah, nah itu ada sebab, nggak apa-apa. Tapi kalau hari Sabtu tok kita khususkan, nggak boleh. Kemudian yang ke-8 adalah apa? Dilarang juga berpuasa pada hari 2 hari sebelum Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumin. Jangan mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Nah, maka totalnya ada 9 hari. 484. Nah telah melarang Nabi SAW an saumi, dari berpuasa yaumi Arafah, hari Arafah, bi Arafah. Artinya orang yang sedang wukuf di Arafah tidak boleh puasa Arafah. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Anggaplah dhaif. Tetaplah kalau Anda wukuf di Arafah jangan puasa. Kenapa? Karena Nabi juga tidak puasa ya. Jadi kita tidak puasa bukan karena hadis ini, tapi karena mengikuti Nabi SAW yang tidak puasa di hari Arafah. Anggaplah hadis ini sahih, maka muncul pertanyaan, kenapa dilarang puasa di hari Arafah? Sebabnya 2. Karena hari Arafah itu adalah hari raya. Hari raya kok puasa? Ya nggak pantas dong. Yang kedua adalah supaya kita kuat untuk sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh ibadah. Karena kalau kita puasa lembek, kita lemes, sehingga malah ngantuan, tidak doa. Nah, maka lebih bagusnya tidak puasa. Jangan sampai kita ngantuk ketika wukuf. Siapkan kopi, setiap kali ngantuk minum kopi ya, maka sehingga ibadahnya jadi bisa dahsyat. Karena doa di Arafah ini termasuk doa-doa yang utama dan mustajab. 485.
Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an saumi yaumil fitri wan nahri, puasa hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nahr itu artinya sembelihan, maksudnya adalah Idul Adha. Hadis muttafaqun alaih. Udah berapa hadis? 25 hadis. Alhamdulillah sudah 25 hadis dan sudah 45 menit. Alhamdulillah berarti pas sekali ini. Kita pengennya 25 hadis dan pengennya 45 menit supaya kefokusan tidak terganggu. Inilah yang dapat kita baca, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu boleh kalau ada tanya jawab. Monggo.